Hai Sobat Bakta, kembali lagi ke Bakta Podcast. Pada kali ini bersama saya Ati, kita kedatangan tamu dari Pusat Bahasa IKA Baktiwiata. Mungkin bisa perkenalan dulu sedikit Miss Yeni. Oke, terima kasih. Hi everyone, hi Sobat Bakta, meet me Miss Yeni. Hello， 大家好，我叫于老师，很高兴认识你们。 Wow, saya nggak paham. Ya, hari ini karena kita tamunya dari Pusat Bahasa nih, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, bisa dijelaskan dulu Pusat Bahasa IIK Bakta ini berdiri sejak kapan dan apa aja sih programnya? Oke, terima kasih Miss Ati atas kesempatannya. Jadi berdasarkan surat keputusan dari rektor, untuk Pusat Bahasa IIK Baktiwiata ini bisa dikatakan relatif baru ya. Jadi sebagai pilot project itu adalah kelas bahasa Inggris dan Mandarin pada tahun 2018. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu ya, masih baru. Nah, sebagai penunjang teknis, jadi salah satu unit penunjang teknis di IIK Baktiwiata, Pusat Bahasa ini berada di bawah divisi Direktorat Akademik. Jadi untuk Pusat Bahasa sendiri saat ini seiring berjalannya waktu memiliki beberapa program, di antaranya tadi ada kelas bahasa Inggris, kelas bahasa Mandarin, dan juga sebagai penyelenggara tes TOEIC dan juga English for Mapping. Sekaligus juga ada tes dari Mandarin seperti itu. Oke, terima kasih. Mumpung kita bahas soal tes nih ya, yang lagi mungkin mahasiswa akan tes juga, bisa dijelasin nggak mungkin tes ini itu maksudnya tes yang bagaimana ya? Oh ya, jadi seperti ini. Sekarang itu sudah bukan rahasia lagi ya. Jadi kalau sertifikat kompetensi itu sangat diperlukan sebagai pendamping ijazah. Jadi sertifikat kompetensi itu menunjukkan keahlian kita di bidang tertentu. Salah satunya termasuk juga diantaranya adalah sertifikat bahasa. Nah, bagaimana cara mendapatkan sertifikat bahasa? Yaitu dengan cara mengikuti tes-tes kompetensi, baik itu bisa saja dari bahasa Inggris ataupun dari bahasa Mandarin atau bahasa yang lainnya, seperti itu. Nah, untuk sertifikat bahasa ini jadi adalah sesuatu yang lulusan butuhkan ketika nanti mereka akan melamar pekerjaan. Jadi bersyukur sekali di IIK Baktiwiata ini sudah difasilitasi oleh yayasan untuk bisa mengikuti program-program yang ada di sini, khususnya bagi mahasiswa yang mau lulus. Jadi calon lulusan itu sudah dibekali dengan adanya program kelas bahasa Inggris, ada kelas bahasa Mandarin, sekaligus juga tesnya. Nah, tesnya itu kalau di sini kita menggunakan TOEIC yang bekerja sama dengan International Test Center. Baik, kalau TOEIC itu kan tes untuk bahasa Inggris ya. Kalau di luaran saya lebih banyak dengar itu familiar dengan TOEFL. Apakah mungkin ada tes-tes lain selain TOEIC dan TOEFL di bahasa Inggris? Oke, jadi TOEFL itu boleh dikatakan sangat populer ya, lebih populer dari tes-tes yang lain. Jadi sebenarnya ada banyak sekali jenis tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang. Tadi benar disebutkan ada TOEFL, ada TOEIC, ada IELTS. Nah, kita harus ikut tes TOEFL atau TOEIC atau IELTS itu sebagai pertimbangannya apa? Jadi kita lihat sendiri kebutuhan kita, keperluan kita mengikuti tes itu, mendapatkan sertifikat itu untuk apa. Jadi bisa dikatakan berbagai jenis tes ini mempunyai tujuan dan keperluan masing-masing. Jadi kalau TOEIC itu seperti namanya ya, Test of English for International Communication, digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang, terutama dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kalau untuk TOEFL itu Test of English as a Foreign Language. Jadi tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang yang bukan bahasa ibunya bukan merupakan bahasa Inggris. Nah, biasanya tes seperti ini terutama ditujukan untuk orang atau individu yang ingin melanjutkan studi dengan cara mendapatkan beasiswa.
Nah, biasanya daerah-daerah tertentu seperti yang menggunakan tes ini atau yang mensyaratkan tes ini adalah negara-negara yang menggunakan bahasa utama English American. Jadi seperti itu. Untuk TOEFL sendiri itu ada macam-macam ya jenisnya. Jadi ada PBT, paper based test, ada CBT, computer based test, dan juga ada IBT, internet based test. Jadi boleh dijelaskan sedikit? Boleh Ya. banget. Oke, jadi kalau PBT berdasarkan namanya paper based test itu dikerjakan di atas kertas menggunakan pensil. Nah, tes ini kurang lebih 3 jam pelaksanaannya. Ya, terdiri dari reading, ada listening dan juga structure. Nah, untuk PBT ini skor range-nya antara 310 sampai dengan 667. Nah, kemudian ada tes TOEFL berupa CBT, computer based test. Ini sebenarnya kurang lebih sama dengan PBT, cuma bedanya kalau PBT tadi pakai kertas, nah kalau computer based test itu menggunakan komputer ya, seperti itu. Kemudian ada juga IBT ya, internet based test. Jadi kalau IBT itu namanya aja internet based test, maka membutuhkan koneksi internet atau terhubung dengan internet untuk bisa mengerjakan tes ini. Bedanya kalau di IBT ada speakingnya seperti itu, dan skor range-nya juga berbeda-beda seperti itu. Nah, itu baru TOEFL. Nah, kemudian ada lagi tes TOEIC juga ya, TOEIC tadi ya. TOEIC tadi kalau TOEIC itu mengerjakannya kurang lebih 2 jam dengan jumlah soal 200, terdiri dari reading dan juga listening. Jadi skor range-nya antara 10 hingga 990. Jadi semakin tinggi nilainya, jadi bisa dikatakan seseorang itu kemampuan berkomunikasi bahasa Inggrisnya semakin bagus atau bisa disebut lebih profesional, semakin profesional seperti itu sih. Baik, terima kasih. Itu tadi macam-macam tes yang ada di bahasa Inggris. Nah, kalau untuk di Mandarin sendiri, Lause, jenis tes seperti itu juga ada? Juga ada di sana, di bahasa Mandarin juga ada. Untuk yang di luaran yang terkenal mungkin yang HSK ya. Tapi juga ada yang namanya itu YCT. Juga ada SMET, juga ada BCT, itu juga. Lebih banyak ya? Iya, macamnya lebih banyak. Juga ada yang untuk khusus ke speaking, itu ada HSKK namanya itu. Oh, tidak include di HSK sendiri? Enggak, tapi mungkin ada sekarang ya. Kok dengar-dengar ini ada informasi baru. HSK itu ada new HSK. Nah, itu nanti include ada HSKK-nya, ada paketan. Seperti itu. Jadi untuk yang beginner, untuk yang HSK 1, 2 itu masih belum ada paketan. Belum sama HSKK-nya, tapi untuk yang HSK 3 ke atas itu sudah ada paketan. Jadi ada HSK juga ada HSKK, seperti itu. Oke, sebelum kita gali lebih lanjut tentang HSK sendiri, tadi kan Lause sebutkan ada YCT dan teman-temannya. YCT. Apa sih bedanya antara HSK, YCT dan mungkin SMET? Itu bedanya mungkin ke keperluan juga ya mungkin. Oh ya, sama kayak bahasa Inggris ya, tadi sama. ya. Untuk yang YCT sendiri itu kebanyakan yang melakukan itu anak-anak SD dan SMP kebanyakan. Nah, untuk yang HSK sendiri itu umum biasanya. Dan untuk yang lebih fokus lagi untuk business itu biasanya itu BCT. Seperti itu. Business. Iya, business Chinese test. Makanya BCT. Iya, BCT. Kalau HSK sendiri kan tadi Lause menyebutkan 1, 2 untuk anak-anak ya. Iya. Memangnya HSK ini ada berapa, Lause? HSK ini ada 6 level, totalnya ada 6 level. Nah, yang level 1, 2 itu tingkatan beginner, ya awal. Kemudian untuk yang 3, 4 itu intermediate. Kemudian yang 5, 6 sudah yang pro, ya istilahnya advance, seperti itu. Baik. Terima kasih. Yeah. Itu untuk tes di bahasa Mandarin. Ada HSK, YCT, SMET, BCT, HSKK. Di bahasa Inggris tadi. Di bahasa Inggris ada lagi. Oh, ada lagi. Ada yang belum ya. IELTS ya. Udah pernah sering dengar ya IELTS ya. Jadi selain ada TOEFL, ada TOEIC, kemudian IELTS ini juga ada TOEIC. Sebenarnya macamnya banyak sekali. Tadi kalau TOEFL dan juga TOEIC sudah ada gambaran ya seperti itu informasinya. Nah, kalau IELTS ini bedanya dengan TOEFL. Kalau TOEFL tadi biasanya digunakan untuk persyaratan beasiswa negara-negara yang menggunakan bahasa ibunya atau bahasa utamanya itu English American. Kalau yang IELTS ini English British. Jadi buat teman-teman sobat Bakta mungkin ada yang ingin mendapatkan beasiswa lanjut studi ke luar negeri,
misalnya daerah tujuan yang dikehendaki adalah daerah di negara Inggris, jadi bisa mengikuti IELTS ya. Jadi memang ada beberapa daerah atau universitas yang mensyaratkan IELTS, ada juga yang mensyaratkan TOEFL seperti itu. Nah, kalau IELTS sendiri skor range-nya antara 1 sampai 9. Cuma bedanya dengan tes-tes yang lain, kalau IELTS ini bisa dikatakan paket lengkap ya. Jadi ada listening, reading, writing dan juga speaking-nya. Seperti itu. Dan harganya juga jauh lebih mahal ya, relatif lebih mahal daripada tes-tes yang lain. Oke, mumpung bahas soal harga nih. Ya. Harganya berarti berapa, boleh di-spill nggak? Sebenarnya harganya di mana-mana kalau yang diakui, jadi kerjasama dengan menggunakan distributor resmi ITC itu untuk TOEIC dan TOEFL itu harganya sama. Jadi kalau untuk TOEIC sendiri sekitar 675, sedangkan untuk TOEFL-nya 500 ribuan. Nah, kalau IELTS sendiri itu lebih dari pakai dolar ya. Itu dolar ya. Iya. Berarti jadi, kisaran juta ya. Ya, jutaan seperti itu. Katakan seperti itu. Kalau untuk TOEFL IBT juga berbeda dengan TOEFL PBT dan juga CBT, jadi harganya juga lebih mahal. Karena pakai internet base juga ya. Betul. Kalau Mandarin harganya berapa Lause? Kalau Mandarin HSK 1 dimulai dari angka 200. Oke. Masih HSK 1. HSK 1, HSK 2 juga masih 200. HSK 3 sudah mulai naik mungkin 300, HSK 4 mungkin sudah 500 dan sampai yang HSK 6 mungkin sudah hampir 600 700. Itu kisarannya ya. Kisarannya saja. Oke, jadi seperti yang Miss Yeni dan Arif Lause tadi ceritakan kan, sertifikasi bahasa ini memang penting ya. Jadi harganya segitu kayaknya memang ya wajar. Selain untuk bisa cari kerja, bisa juga study abroad atau cari scholarship. Nah, untuk passing grade-nya sendiri, misalkan saya mahasiswa IIK, saya ingin cari beasiswa untuk studi lanjut, kira-kira saya perlu punya sertifikasi ini dengan skor berapa? Kan tadi ada skor range-nya. Kalau saya mau cari scholarship, saya harus ambil TOEFL atau TOEIC dengan skor berapa mungkin? Atau tidak ada ketentuannya? Kalau sepengetahuan saya itu setiap kampus atau universitas itu mempunyai standar yang berbeda-beda ya. Jadi termasuk negara-negara yang di Asia Timur itu juga mempunyai range atau standarisasi nilai yang berbeda. Kemudian untuk negara-negara yang di barat yang menggunakan IELTS atau TOEFL itu juga beda-beda tergantung universitasnya. Kurang lebih seperti itu lah. Mungkin ada. Untuk yang di Cina juga sama. Kita ambil contoh di prodi kita di 4 PTT lah, mereka itu kampus yang ada di China sana itu menginginkan mahasiswa kita yang dikirim sana sudah lulus HSK 3 atau HSK 4 seperti itu. Jadi yang penting mereka sudah lolos HSK 3 dan HSK 4, mereka bisa diterima di sana seperti itu. Tapi saya pernah dengar tuh di tempat kursusan ada tuh TOEFL cuma 100.000. Kok bisa? Kenapa kok di sini mahal, di situ murah? Itu apa bedanya sih? Ya, kebetulan IIK Baktiwiata sudah bekerja sama dengan International Test Center sebagai distributor resmi untuk menyelenggarakan TOEIC. Jadi bisa dipastikan tes ini valid, bisa diakui secara internasional seperti itu. Jadi jangan ragu, teman-teman mahasiswa IIK Baktiwiata yang sudah mengikuti kelas bahasa Inggris nanti bisa mengikuti TOEIC ini dan sertifikatnya bisa dipakai untuk melamar kerja tadi disampaikan, kemudian menambah poin plus di CV dan juga diakui secara internasional. Nah, tadi tentang TOEFL-TOEFLan, bisa jadi TOEFL-TOEFLan atau TOEFL yang dimaksud itu bukan dari distributor resmi. Jadi mungkin bisa dikatakan itu adalah semacam English Proficiency Test ya, tapi tidak menggunakan bukan merupakan trademark atau brand name dari ITC itu. Jadi tesnya ya
sama, kurang lebih mungkin sama, ada listening, ada reading, ada structure. Cuma nanti sertifikatnya itu tidak tahu mungkin apakah bisa diakui secara internasional atau tidak, mengingat kalau dari distributor resminya dari ITC itu harganya terstandar seluruh Indonesia itu sama. Jadi harganya sudah dipastikan sama. Jadi kalau ada yang harga lebih murah, ada promosi harga TOEFL lebih murah, itu harus kita harus aware ya. Ini kira-kira TOEFL-nya beneran nggak sih kayak gitu. Yang menerbitkan sertifikatnya siapa, seperti itu. Ya rugi dong, sudah capek-capek tes, bayar juga sekalipun murah ya. Tapi kalau ternyata nggak bisa dipakai untuk study abroad. Ini ngomong TOEFL-TOEFLan. Kalau HSK kan ada nggak langsung? Kalau selama ini sih masih belum ada ya. Saya kan belum ada. Untuk HSK sendiri itu yang mengadakan sebenarnya kan pihak Hanpan. Hanpan itu organisasi pendidikan di China sana. Nah itu bekerja sama dengan instansi-instansi terkait untuk membentuk ini, untuk memberikan tempat bagi orang luar negeri yang ingin mendapatkan legalisasi. Nah bisa ikut tes di negara masing-masing seperti itu. Baik. Jadi tidak ada yang namanya HSK-HSK-an. Oke. Nah, mungkin untuk memberi arahan kepada Sobat Bakta biar tidak tersesat, karena ada yang namanya TOEFL-TOEFLan juga. Kalau mau tes yang benar-benar valid dan berterima secara internasional itu kita harus kemana? Kalau misalkan TOEIC harus kemana? TOEFL harus kemana? Jadi biar tadi disampaikan ya, biar tidak tersesat. Jadi ada baiknya teman-teman itu cek dulu mungkin dari website ITC sendiri. Di sana tersedia informasi-informasi yang bisa teman-teman dapatkan, terutama untuk mengikuti layanan tesnya. Nah di IK Baktiwiata sendiri juga sudah menjadi pusat tes. Jadi kita sudah dapat lisensi sebagai CITAS ya, jadi Certified Test Administration Site, di mana IK Baktiwiata ini boleh atau bisa menjadi tempat untuk menyelenggarakan tes TOEIC. Secara resmi udah legal ya. Nah, untuk mahasiswa, untuk teman-teman Sobat Bakta, bagi teman-teman yang sudah mengikuti kelas bahasa Inggris, nanti sebagai persyaratan wisuda itu kan harus mengikuti, salah satunya harus mengikuti tes TOEIC ya. Jadi sudah difasilitasi oleh yayasan, bisa mendaftar di sistem akademik kampus ya, di Oasis. Jadi nanti begitu ada pendaftaran tes TOEIC, nanti bisa mendaftar melalui Oasis seperti itu. Dan untuk mahasiswa Sobat Bakta, harganya bisa lebih murah, dapat diskon dong. Iya, jadi harganya lebih terjangkau daripada harus mengikuti tes di luar, seperti itu. Baik, sudah resmi ya kalau di IK. Jadi teman-teman Sobat Bakta nggak perlu khawatir nih, sudah resmi. Berarti bersyukur banget dong kalau kuliah di IK Baktiwiata, lulus punya TOEIC, bisa buat cari scholarship atau langsung study abroad. Iya, keren sekali. Kalau untuk HSK sendiri Lause, kita harus kemana kalau mau tes? Kalau yang sejauh saya tahu itu untuk HSK sendiri bisa ya seperti tadi Bu Yeni juga mungkin di TOEIC itu kan ada layanan di Google itu pasti ada. Kalau setahu saya di Surabaya itu ada, Malang itu pun ada. Yang penting mereka bekerjasama dengan Hanpan. Ya, Hanpan itu yang penting ya. Iya. Pasti resmi kalau pasti itu. Pasti resmi. Oke, terima kasih. Untuk tes-tes seperti itu sendiri kan tadi disebutkan 600, 500 itu kan tergolong tidak murah ya. Jadi untuk mempersiapkan sertifikasi seperti itu, apa sih yang harus kita siapkan selain dana? Saya mau tes nih. Saya selain menyiapkan dana harus siap apa lagi? Mungkin skill bahasanya mungkin. Skill bahasa. Ya, kelas bahasa ya seperti itu mungkin. Oke. Khusus buat mahasiswa IK Baktiwiata ya harus ikut kelas bahasa Inggris dan juga kelas bahasa Mandarin. Iya, karena itu juga merupakan salah satu syarat wisuda ya. Jadi memang mahasiswa yang mau wisuda itu harus punya sertifikat TOEIC dan juga sertifikat Mandarin seperti itu. Oke, berarti di IK Baktiwiata ini juga disediakan kursusannya sekalian ya, berarti untuk mempersiapkan anak-anak tes TOEIC itu. Ada. Jadi tadi saya sampaikan salah satu programnya yaitu adalah kelas bahasa Inggris, di mana sasarannya adalah mahasiswa dari IK Baktiwiata yang kemudian nanti
setelah selesai mengikuti kelas bahasa Inggris akan mengikuti TOEIC seperti itu sebagai syarat wisuda. Demikian juga kelas bahasa Mandarin. Jadi mereka harus ikut kelas persiapan dulu, kelas bahasa Mandarin 2 level ya, ya. 2 level. Nah, kemudian setelah lulus level 1 lulus, melanjutkan level 2 lulus, baru kemudian nanti mereka mendapatkan sertifikat Mandarin. Seperti itu. Oh, begitu. Baik, terima kasih. Jadi sudah paket komplit nih di IIK Bhaktiwiyata. Sudah dikasih kursusannya juga buat mempersiapkan tes TOEIC, dan ada kursusan Mandarinnya juga, ada tesnya juga yang resmi TOEIC. Keren sekali. Kalau boleh ini ya diinformasikan juga, jadi memang sampai dengan hari ini sejauh ini program kita masih khusus untuk internal Civitas Akademika aja. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti beberapa tahun lagi atau tahun depan akan dibuka kursus. Jadi ada kelas-kelas bahasa Inggris, ada kelas-kelas bahasa Mandarin dengan sasarannya dari umum seperti itu. Mumpung ngomongin soal umum nih, tadi kan kursusannya masih untuk internal ya. Kalau tesnya sendiri, apakah hanya untuk internal atau sudah dibuka untuk umum? Kalau TOEIC, kalau di kampus sini di IIK Bhaktiwiyata sudah dibuka juga untuk umum. Jadi IIK Bhaktiwiyata sudah mendapatkan SITAS, lisensi untuk menyelenggarakan TOEIC bagi peserta umum, dan ini sudah diakui secara resmi. Jadi boleh, mungkin teman-teman Sobat Bhakta ada yang punya saudara yang punya kenalan yang ingin mengikuti TOEIC, boleh nanti silahkan mendaftar di sini. Jadi di websitenya ITC International Test Center, kemudian pilih tempatnya di lokasinya di Institut Ilmu Kesehatan Bhaktiwiyata. Baik, berarti untuk Sobat Bhakta yang ada di Kediri nggak perlu jauh-jauh keluar kota nih untuk tes TOEIC-nya ya. Oke. Baik, terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat sekali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk terakhir kepada Sobat Bhakta terkait layanan pusat bahasa atau ini aja ya. Kalau dari saya mungkin motivasi aja ya. Jadi sudah bukan rahasia umum ya kalau sekarang sertifikat kompetensi itu sangat dibutuhkan, terutama bagi mahasiswa yang akan lulus. Jadi untuk lulusan dari perguruan tinggi itu harus mempunyai sertifikat kompetensi, termasuk diantaranya adalah sertifikat bahasa. Ini merupakan peluang buat Sobat Bhakta, di mana kita tahu kalau sekarang itu sudah masuk era MEA, sudah beberapa tahun terakhir sudah masuk era MEA, di mana persaingannya itu secara global kita tahu ya. Jadi banyak sekali pertukaran, bisa dibilang kalau tidak hanya barang, tidak hanya jasa, tidak hanya orang ya yang ditukar, maksudnya boleh bekerja di luar negeri seperti itu. Kompetensinya sama, misalnya dari D3 keperawatan atau S1 keperawatan. Tetapi yang membedakan adalah kalau misalnya mau ke luar negeri, kita harus benar-benar dibekali dengan penguasaan bahasa asing, yaitu yang paling penting, karena biasanya karena ada perbedaan budaya, perbedaan bahasa juga, itu bisa menjadi gap kalau misalnya kita ke luar negeri kemudian kita nggak bisa menggunakan bahasa asing. Terlebih bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin itu merupakan 2 dari 5 bahasa yang diakui PBB sebagai bahasa internasional, bahasa resmi PBB seperti itu. Jadi ini merupakan peluang buat sobat-sobat Bhakta semuanya. Pastikan sobat-sobat Bhakta ini bisa memanfaatkan fasilitas ini juga, tes ini juga, dan sertifikat ini bisa digunakan nanti pada akhirnya ketika lulus bisa menjadi nilai tambah untuk beasiswa juga bisa, untuk studi lanjut juga bisa ya, untuk promosi jabatan juga bisa seperti itu. Jadi sayang banget ya kalau sudah ada fasilitas dan opportunity yang sebagus ini dilewatkan, itu sangat sayang sekali. Mungkin dari Ariel Lause ada yang ingin disampaikan? Pesan saya mungkin ya semangat aja untuk kelas Mandarin, menempuh kelas Mandarin yang 2 level untuk sobat-sobat Bhakta ya. Level 1 dan level 2. Gitu aja mungkin. Ya benar, seperti yang tadi disampaikan bahwa ini tuh opportunity yang sangat bagus. Sudah ada fasilitas, kursusnya ada, tesnya ada, tinggal mau menjalaninya aja ya. Baik, terima kasih atas waktunya Miss Yeni dan Ariel Lause. Baik, sekian podcast Bhakta pada kali ini. Jangan lupa untuk saksikan podcast Bhakta yang lainnya lagi di YouTube
IIK Bakti Wiyata. Sekian, bye-bye. Bye.